Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmalvia, NIM 105721115721 kelas M21D. Saya akan membahas materi tentang pengelompokan pekerjaan dalam matriks, tim, dan jaringan. Yang pertama yaitu struktur matriks. Struktur matriks menggabungkan struktur fungsional dan divisi. Fungsi pada sumbu matriks dan produk atau proyek. Di sisi lain, staf fungsional bekerja pada satu atau lebih proyek, bergerak di antara mereka sesuai kebutuhan. Mereka melaporkan kedua bos, kepala fungsional dan kepala proyek saat ini. Selanjutnya, tim. Dalam mencari lebih banyak fleksibilitas, biaya lebih rendah, dan respon lebih cepat, beberapa perusahaan mengatur bekerja dalam tim, terutama yang bergantung pada aliran produk baru yang stabil, seperti musik Nokia atau EMI. Manajemen mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang yang signifikan kepada tim yang dapat diidentifikasi, yang kemudian bertanggung jawab atas hasil. Selanjutnya, manajemen dalam praktik. Contohnya, tim meluncurkan album baru di EMI. Album musik baru sering gagal ketika manajer tidak dapat mengelola peluncuran secara efektif. Sering ada ketegangan antara staf pemasaran yang memiliki pandangan jangka pendek, yang diharapkan dapat memuaskan konsumen saat ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan staf kreatif yang berpandangan jangka menengah, yang terakhir melakukannya karena mereka diharapkan menemukan artis baru untuk mengubah reporter, dan karena itu perlu waktu lebih lama untuk menjadi kredibel. Ordanini dan kawan-kawan pada tahun 2008 menunjukkan bagaimana EMI Musik menghadapi pendekatan tim untuk peluncuran album baru. Mereka menunjuk satu tim untuk bertanggung jawab atas semua aspek peluncuran album oleh artis yang tidak dikenal dan mungkin kontroversial. Tim termasuk staf pemasaran dan kreatif dan memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan cara ini untuk pertama kalinya. Dan hal ini peluncuran berhasil pada beberapa dimensi dan tampaknya membela pilihan pendekatan tim. Selanjutnya, jaringan. Struktur jaringan mengacu pada situasi di mana organisasi tetap independen tetapi setuju untuk bekerja sama untuk memberikan produk atau layanan. Terkadang ini terjadi ketika manajer mengatur agar perusahaan lain melakukan aktivitas non-inti tertentu atas nama mereka. Organisasi yang tersisa berkonsentrasi pada penetapan arah strategi dan pengelolaan unit inti. Perusahaan elektronik sering melakukan ini. Produk Dell dibuat berdasarkan kontrak oleh perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pekerjaan tersebut. Pengaturan ini menjadi umum dalam layanan pribadi, seperti ketika Care UK mengelola sekolah untuk anak-anak terganggu untuk pemerintah daerah dan dalam kemitraan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, manajemen dalam praktik. Contohnya, kemitraan kesehatan masyarakat atau CHP. Struktur jaringan adalah ketika tugas dibutuhkan oleh satu perusahaan adalah dilakukan oleh orang lain perusahaan dengan keahlian di bidang-bidang tersebut. Banyak masalah sosial dan kesehatan disebabkan oleh berbagai kondisi yang secara tradisional menjadi tanggung jawab badan publik yang berbeda. Kesehatan, pekerjaan sosial, pendidikan, perumahan, dan polisi. Banyak praktisi percaya bahwa solusi yang efektif bergantung pada kerjasama lembaga independen ini untuk menawarkan layanan yang lebih komprehensif daripada yang dilakukan sendiri oleh lembaga manapun. Ini telah membentuk 48 kemitraan LIF yang mencakup 2/3 populasi Inggris dan bertanggung jawab untuk lebih 250 bangunan yang terbuka atau sedang dibangun. Baru-baru ini, CHP telah dikembangkan model baru kemitraan publik swasta,
seperti usaha komunitas dan usaha sosial, untuk ditingkatkan jaminan kesehatan dan sosial. Latar belakang, prioritas, dan budaya yang berbeda dari organisasi yang ambil bagian membuat usaha semacam itu menantang untuk dikelola. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.